والنصوح والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل القرون ومما يجب اعتقاده أيضا أن قرنه صلى الله عليه وسلم أفضل القرون. ومما يجب, kita langsung aja deh ya biar cepat habis nih. Itu yang dalam kurung ya, yang dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wabi sanadil mutasiri dari imamil mu'arifi rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa mimma yajibu i'tiqaduhu aydan anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam afdalul quruni. Wa mimma yajibu, dan dari apa-apa yang wajib i'tiqaduhu, oleh mengiktikadkannya, aydan juga, namanya wajib syar'i. Wajib syar'i itu kita wajib mengiktikadkan juga anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul qurun, yaitu paling utama zaman. Itu wajib kita iktikadkan. Kalau kita tidak iktikadkan, adanya berdosa, karena wajib syar'i. Jadi di antara yang wajib mengiktikadkannya juga, selain yang kita jelaskan yang lalu, juga kita iktikadkan bahwa masa atau zaman Nabi itu lebih utama dari zaman-zaman yang lain. Afdalul qurun, paling utama zaman itu. Namanya zaman Nabi. Iya, namanya puncak apa? Kemudian summal qarnul ladzi ba'dahu, kemudian zaman yang setelahnya, zaman sahabat namanya. Summal qarnul ladzi ba'dahu, kemudian zaman sesudahnya, yakni sesudah sahabat gitu. Nah, jadi apa? Zaman tabi'in. Yajibu ayya'taqida, yakni wajib bahwa mengiktikadkan anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam afdalul qurunil mutaakhirati, bahwa para sahabat Nabi sallallahu, yaitu paling utama zaman yang lalu, zaman mutaakhir, wal mutaqaddim, zaman yang terbalik, zaman akan datang, zaman sekarang dan akan datang. Mutaakhir itu sekarang, mutaqaddim yang lalu. Zaman sekarang dan zaman dulu paling utama yaitu zamannya sahabat setelah zaman Nabi. Ma'al anbiya'i, selain para nabi, zaman Nabi, war rusuli, dan zaman Rasul, ya, selain Nabi Muhammad maksudnya. Jadi setelah Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, terus zaman sahabat, yaitu zaman sahabat. Itu paling utama, selain daripada zaman para nabi dan Rasul. Jadi zaman sahabat itu lebih utama daripada zaman Rasul-Rasul dan para nabi.
Kenapa? Liqaulihi sallallahu. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ikhtara ashabi 'alal 'alamina siwan nabiyyina wal mursalin." Nabi bersabda bahwa Allah itu telah memilih sahabat-sahabatku atas alam ini selain para nabi dan rasul. Maka wala yakfa tarjihu rutbati man lazamahu sallallahu alaihi wasallam wa qatala ma'ahu wa qutila tahta rayatihi ala man lam yakun kadzalik. Dan tidak ada menghalang lagi, tidak ada remang-remang, apa itu tersembunyi, tidak ada tersembunyi lagi. Tarjihu rutbati man lazamahu sallallahu untuk memenangkan, mengutamakan tingkatan orang yang bersama Nabi, selalu berperang bersama Nabi, terbunuh di bawah bendera Nabi, atas orang yang tidak seperti itu. Itu artinya bahwa orang yang bersama Nabi perang dan terbunuh di bawah bendera Nabi itu orang yang utama. Kan sahabat ada yang ikut perang, ada yang tidak. Sahabat ada juga yang masih kecil dan sebagainya. Wa in kana syarafus suhbati hasilan lil jami'i. Dan sekalipun kemuliaan sahabat itu berhasil, terdapat bagi semuanya. Semua sahabat baik, tingkatannya tinggi, tapi di dalam sahabat itu ada yang lebih tinggi, yang bersama Nabi tentu, yang selalu berperang bersama Nabi, terbunuh di bawah bendera Nabi, itu yang paling utama. Kemudian wal qarnu ahlu zamanin wahidin mutaqaribin istaraku fi amrin minal umuril maqsudati kasahabati. Wal qarnu, apa itu qarnu? Zaman, abad. Qarnu itu masa, zaman, yaitu ahlu zamanin wahidin, suatu penduduk atau masyarakat sezaman, yang satu, yang berdekatan, mutaqaribin, yang berdekatan, istaraku, mereka bersama-sama, di amrin minal umuril maqsudati, pada suatu masalah dari masalah-masalah yang dimaksud, kan sahabati, seperti sahabat. Para sahabat itu selalu apa? Satu suara membela Allah dan Rasul. Kenapa? Wa innahum istaraku fi sohbati, karena mereka itu bersama-sama dalam persahabatan. Wa hakadza min ba'dihim, begitulah dari sesudah mereka. Setelah sahabat siapa lagi? Summa anna rutbatat tabi'ina ala rutbati sahabati wa tabi'in ala rutbati sahabati. Kemudian tingkatan tabi'in, ya, sesuai dengan tingkatan sahabat, sama dengan tingkatan sahabat. Orang yang bersama-sama dengan sahabat, dia itu apa? Tujuannya satu, gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan wa tabi'i mani jama'a bis sahabi ijtima'an
muta'arifan. Yang namanya tabi'i ya, ialah orang yang berkumpul bersama sahabat, satu sahabat aja, nggak semuanya, bersama sahabi. Ijtima'an muta'arifan, saling mengenal gitu. Wala yustaratu bihi tulul ijtima', dan tidak disyaratkan di dalamnya panjang berkumpulnya, lama berkumpulnya, tidak disyaratkan, walaupun sebentar dia kenal gitu. Maka dia menjadi tabi'in dengan apa? Satu hal tadi apa? Dan syahadah pada Allah dan Rasul, baca ya, dalam keadaan mukmin. Kalau bukan dalam keadaan iman, enggak iman, enggak termasuk gitu. Kama fi sahabi, sebagaimana mengenai sahabi, yaitu ma'an Nabi sallallahu, yaitu bersama Nabi. Wala yustaratu tamizu fi tabi'in kama la yustaratu fi sahabi. Dan tidak disyaratkan juga apa? Tamyiz. Tidak disyaratkan orang itu tamyiz, ya, masih kecil. Fi sahabat tabi'in, di dalam tabi'in, sebagaimana tidak disyaratkan pada sahabi. Orang itu disebut sahabi kalau dia berjumpa kepada Nabi gitu. Dan dia di dalam Islam walaupun masih orok, pas lahir ngelihat Nabi, katakanlah walaupun nggak lihat tapi bersama Nabi, dan dia memang lahir dari rahim orang mukmin, orang Islam, maka dia menjadi sahabat gitu. Karena nggak disyaratkan apa usia baru gede bertamyiz, walaupun baru lahir tahu-tahu ada Nabi katakanlah di situ, maka dia menjadi sahabat namanya. Begitu juga tabi'in gitu. Waktu masih orang lahir ada di sebelahnya tabi'in gitu. Disaksikan oleh tabi'in, ketemu, berjumpa, atau satu zaman itu ya, bukan satu zaman, satu tempat bersama-sama. Sebab ada yang satu zaman gak ketemu Nabi, dia bukan sahabat namanya. Mungkin juga satu zaman bersama tabi'in, tapi dia gak ketemu tabi'in, gak disebut tabi'in. Syaratnya apa? Bersama Nabi atau bersama tabi'in. Enggak disyaratkan muncul gede, udah tamyiz, belum dewasa tuh tamyiz. Lihat doang ya Pak. Iya. Melihat doang, nggak begitu. Pokoknya sama-sama Nabi lihat gitu. Pas lahir dia bersama Nabi gitu. Atau orang tuanya ngasih lihat nih, anak saya baru lahir, udah jadi sahabat Nabi gitu. Yang penting ketemu Nabi, berjumpa kepada Nabi, walaupun dia nggak ngelihat gitu. Belum paham gitu. Walaupun dia nggak tahu gitu. Ya namanya baru lahir. Yang penting Islam gitu. Dan kemudian wa afdalul tabi'in, paling utama tabi'in siapa? Uwaisul Qarni, yaitu Uwaisul Qarni. Dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Bahkan dia berusaha untuk berjumpa kepada Nabi. Kalau nggak salah ke Mekah, sampai di Mekah Nabi sedang pergi, gitu. Jadi pulang lagi, gitu. Karena dia rumahnya jauh, ya, sangat jauh, mungkin 10 hari atau 20 hari. Waktu itu nggak ada telepon, belum lahir. Jadi apa? Dia mau balik lagi nggak bisa. Kenapa? Dia khawatir dengan ibunya. Itu terkenal sekali, Uwaisul Qarni. Akhirnya ketika di zaman tabi'in juga dia ditemui oleh
Umar bin Khattab langsung. Karena Umar bin Khattab dapat pesan daripada Nabi. Kata Nabi, ya Umar, nanti temuin ya Pak Uwaisul Qarni. Dia doanya itu makbul gitu. Minta doa sama dia. Ini orang-orang itu kita minta doa aja, mau dituain, mau kalian kan penting kita minta doa. Orang itu pasti mendoakan kita. Orang-orang sahabat soleh itu doanya makbul sekali. Ya doa bukan doa secara formil, boleh, apalagi formil. Ada doa formil, ada doa ya formil. Ya bilang hafizahullah itu udah doa namanya. Kemudian kama anna afdhalat tabi'at Hafsah binti Sirin. Sebagaimana paling utama tabi'iyah perempuan, tadi tabi'i laki, yaitu Uwaisul Qarni. Sedangkan apa? Tabi'iyah perempuan yaitu Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin bin Ali bin Ali Ibn Sirin ala khilafin bil mas'alati. Ada yang bilang Uwaisul Qarni, ini masalah apa? Yang mana yang paling utama Uwaisul Qarni apa Sirin? Sirin itu bapaknya Hafsah. Hafsah jadi tabi'in, tabi'at dan tabi'iyah gitu. Berarti bapaknya tabi'iyah juga gitu. Yang mana yang paling utama? Ya itu ala khilaf. Orang mengatakan Uwaisul Qarni. Kenapa? Karena Sayyidina Umar mendapatkan pesan dari Rasul ketika Rasul hidup, pesan kalau nanti kamu ketemu apa? Uwais, kirim salam dan minta doa gitu. Itu menunjukkan paling utama. Somat anna rutbata atba'i tabi'in tala rutbata tabi'in min ghairi tarakhin kabirin. Kemudian bahwa tingkatan atba'i tabi'in, tabi'in atau atba'i tabi'in itu mengiringi, mengiringi rutbatan tabi'in. Setelah tingkatan tabi'in min ghairi tarakhin kabirin, tanpa lambat yang besar. Artinya ada tingkatan lagi atba'i tabi'in sama juga dengan tabi'in. Gitu. Kalau Imam Syafi'i tabi'in sampai tabi'in. Tabi'in kali. Karena 150. Iya. Zaman Nabi 100 tahun tadi. Iya kan, antara Nabi meninggal maka mulai sahabat sampai tabi'in itu yang namanya qarn itu 100 tahun, 1 abad gitu. Kemudian dari apa? Dari sahabat ke tabi'in 100 tahun lagi ya. Tabi'in jadi abad kedua. Kembali ke Tolakot. Jadi mengiringi tingkatan tabi'in mulai tarohin, nggak cepat-cepat yang banyak gitu. Apa 100 tahun gitu, dan sebagainya. Wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu. Dan dasar pada yang demikian itu yaitu sabda Nabi yang bicara, yang bersabda khairul ummati
sebaik-baik umatku, nah, umat sekarang siapa? Al-qarnul ladzi yaluni, zaman yang mengiringi aku, zaman sahabat gitu. Kemudian tumal ladzi yalunahum, kemudian mengiringi zaman sahabat, yakni zaman tabi'in. Tumal ladzi nayalunahum, kemudian mengiringi zaman tabi'in. Kalau tabi'in udah nggak disebut lagi, hanya 3 kurun ini. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Berarti 3 abad saja. 3 abad. Makanya yang abad ketiga itu ke bawah disebut salaf, mutaqaddimin. Gitu. Jadi sahabat, tabi'in lagi. Iya, sahabat, tabi'in, tabi'in. Nggak ada lagi tabi'in lagi, tabi'in nggak ada. Hanya 3 kurun. Sahabat, tabi'in. Nah, kalau kita tabi habis nih. Kebanyakan tabi. Imam Syafi'i tabi'in, tabi'in yang ketiga. Dia yang kedua, kurun kedua. Oh, tabi jatuhnya. Tabi'in. Itu. Atba'ut tabi'in. Bukan tabi'in. Tabi'in. Kalau tabi'in itu zaman sahabat, setelah zaman sahabat. Kemudian tabi'in setelah tabi'in gitu. Ada yang bilang yang bukan Al-Qarn itu secara umum itu 100 tahun. Itu bisa jadi belum 100 tahun gitu. Sebab ada sahabat Nabi yang meninggal di zaman Muawiyah kalau nggak salah. Udah umur 150 tahun atau 200 tahun, 150 tahun seperti Anas bin Malik. Gitu. Anas bin Malik umurnya 150 tahun itu. Gitu. Sahabat Nabi. Iya, sahabat Nabi yang khadam Nabi. Dia pembantu Nabi, diwakafkan dirinya untuk Nabi. Jadi kalau di zaman sahabat Nabi habis baru tabi. Nggak begitu, masih ada. Oh, Pas apa? Yang pertama kali apa? Kan dilihat kelahirannya, bukan pas habis timbul apa? Tapi ya, pada zaman sahabat masih ada, kemudian baru lahir orang. Maka orang yang pertama apa? Ngelihat dia, ada terus disebut tabi'in, bukan sahabat. Gitu. Uwais, kenapa disebut tabi'in? Karena ketemu Sayyidina Umar, ketemu sahabat. Gitu. Bukan harus sahabat udah habis baru muncul lagi, nggak begitu. Gitu. Jadi mungkin di antara 50 tahun atau 20 tahun muncul lagi orang gitu, lahir. Bahkan di zaman Nabi ada orang yang tidak ketemu Nabi tapi ketemunya sahabat gitu. Di zaman Nabi tapi ketemu sahabat, maka dia tidak termasuk sahabat gitu. Kecuali dia di zaman itu ketemu Nabi, maka menjadi sahabat. Gitu. Kan ada daerah-daerah yang apa? Yang nggak pernah datang, dikatakanlah yang jauh itu, sehingga dia tidak ketemu Nabi. Karena syaratnya ketemu Nabi sih. Gitu. Begitu juga sahabat zaman tabi'in. Ya, tabi'in itu harus ketemu sahabat. Kan sahabat Nabi banyak. Gitu. Bukan harus habis dulu baru timbul zaman tabi'in, nggak begitu. Begitu juga tabi'in. Ya. Makanya pertanyaannya, Imam Syafi'i ketemu sahabat kan? Ya. Kalau ketemu sahabat berarti ya tabi'in. Gitu. Bukan sahabat saja. Iya, dia ketemu Sahabat. apa? Imam Malik tabi'in. Gitu. Jadi apa namanya dia?
tabiin. Ada bilang ya, pokoknya di abad sampai abad ketiga disebut mutaqaddimin atau disebut juga orang salafus shalih. Gitu. Setelah apa? Abad ketiga, abad masuk abad keempat, nah itu namanya mutaakhirin. Itu zaman mutaakhirin. Ya, kita terusin lagi. Kemudian summa anna ribata abad tabi'in wal aslu bidzalika qauluhu sallallahu dan asal daripada yang itu yaitu firman Allah. Dasarnya ada sabda Nabi Sallam al-qarnul ladzi yaruni, ya, khairu ummati, sebaik-baik umatku al-qarnul ladzi yaruni, yaitu zaman yang mengiringi aku, dari sahabat. Umal ladzina yarunahum, kemudian mengiringi zaman sahabat, yakni zaman tabi'in. Umal ladzina yarunahum, kemudian zaman tabi'in. Wa zahiruhu anna ma ba'dal quruni salasa sawaun bil fadilati. Itu titiknya. Yang jelas, wa zahiruhu, dan jelasnya anna ma ba'dal quruni salasa, bahwa sesudah abad ketiga quruni salasa itu sawaun, sama fil fadilati, dalam keutamaan. Karena nggak disebutkan oleh Nabi, hanya 3 sahabat, tabi'in, tabi'in. Gitu. Selebihnya nggak ada keutamaan tuh, semuanya sama. Gitu. Kama warada fil hadisi, sebagaimana datang dalam hadis. Ada hadisnya. Hadisnya apa? Masalul hadhil ummati masalul matari la yudra awaluhu khairun au akhiruhu. Seperti umat ini seperti hujan yang tidak tahu apa yang di awal itu baik, apa yang di akhirnya. Setelah abad ketiga, setelah abad ketiga, maka nggak ketahuan mana yang paling utama, apa yang pertama, di awal, di tengah, apa di akhir. Bagaikan hujan. Kalau zaman tabi'in jelas. Kenapa? Nabi, dari sabda Nabi pertama. Yang kedua, Nabi itu menyampaikan salam kepada Uwaisul Qarni melalui Sayyidina Umar. Nah, itu menunjukkan keutamaan. Gitu. Jadi setelah abad ketiga semuanya sama. Nah, kita nggak tahu yang mana yang paling utama. Karena apa? Umat ini seperti air hujan. Mana yang paling utama? Di awal apa di akhir? Gitu. La yudra awaluhu khairun au akhiruhu. Tidak diketahui awalnya apa yang baik atau akhirnya. Gitu. Hujan nih, pas hujan berhenti, hujan lagi, terus berhenti. Nah, mana nih? Apa yang pertama, apa yang terakhir? Kayak gitu. Nah, kemudian wayak takiu ahlus sunnati anna umat Muhammad sallallahu khairul umami ajma'ina. Dan beredapat oleh ahlus sunnah wal jamaah bahwa umat Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat seluruhnya. Paling utama umat seluruhnya yaitu umat Nabi Muhammad. Gitu. Kenapa? Nabinya utama. Gitu. Tapi itu kan dari seluruh umat, Sat. Iya. Dari umat dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik meninggal. Iya. Tapi kalau ini kalau Nabi yang bicaranya kan dia umat terbaiknya itu kan dia ada fase-fasenya. Benar nggak begitu? Tadi ada 3. Iya, fasenya cuma 3 orang.
Tapi kalau misalnya yang ini kan yang tadi dibilang ini baik-baik semuanya baik. Iya, umat Islam doang gitu kan. Itu kan secara harafiah kan dia membandingkan Umat dulu sama umat sekarang. Iya. Gitu. Benar Iya, bisa? iya benar. Umat dulu, umat sekarang lebih baik umat sekarang. Baik umat di hadil umat, kata hadil umat ini terbaik-baik apa? Ini umat, ya ini umat Nabi Muhammad. Termasuk kita saja. Iya termasuk kita. Itu terbaik. Ini terbaiknya. Sekarang masalah tingkatannya paling rendah gitu. Kemudian wa afdaluhum ahlul qarnil ladzi syahaduhu wa amanu bihi wa salaquhu wa bay'uhu wa taba'uhu. Kemudian paling utama mereka yaitu penduduk zaman yang menyaksikan Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang membenarkan Nabi, dan yang berbaiat kepada Nabi dan mengikuti Nabi dan berperang bersama Nabi, kemudian dan mengikuti Nabi dengan dirinya dan hartanya, gitu. Semuanya diserahkan kepada Nabi, itu paling utama. Kalau kita nggak ada itu, ya nggak ngelihat Nabi. Kalau sabda Nabi yang tuba-tuba itu kan? Nah itu lain. Persoalannya keimanannya. Iya, nggak ngelihat beriman. Kalau mereka melihat ada yang beriman, ada yang kagak. Itu masalah kekuatan imannya. Tapi beda dengan iman-iman para sahabat. Ya langsung sumbernya nggak bakalan goyah. Ibarat sungai, aliran sungai itu apa? Hulunya apa? Hulu apa itu contohnya? Di gunung, bening airnya. Gitu. Sampai di kanan Yahya, putar. Nah umat begitu. Hitam, mesti apa? Disaring, disuling, ya. Maka akan jernih lagi. Antara air yang disuling dengan air yang apa? Sumbernya lain lagi, gitu. Beda. Nah itu umat itu seperti ini. Bahkan bagaikan air sungai. Sampai muara kotor banget itu. Apalagi sampai muara karang ya. Bau itu. Wa azaruhu wa nasaruhu, ya menolongnya, membantunya, itu paling utama penduduk di zaman itu, di zaman Nabi misalnya. Di zaman Nabi paling utama siapa? Ya yang dekat sama dia, yang selalu membantu Nabi, yang semuanya untuk Nabi. Karena maulid semuanya untuk Nabi. Nah, itu bohong gitu. Enggak ya. Ane maulid proyek. Proyek katanya. Kemudian wa afdalu hadzal qarni, dan paling utama ini zaman Ahlul Hudaybiyah, yaitu apa? Yang ikut dalam Hudaybiyah, alladzina bay'uhu bai'atar ridwan, yang mereka membaiat dengan namanya baiat ridwan. Jadi Nabi bersama sahabat ketika ingin umroh dicegat, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Pas dilarang, kemudian nego apa? Sayyidina Utsman nego ke kaum Quraisy, kafir Quraisy. Gitu. Nego itu apa? Keluar dari apa? Mekah itu lama sekali tunggu. Sehingga
para sahabat berbaiat gitu pada Nabi. Kalau nggak keluar juga udah kita libas deh gitu. Kita perangin itu. Kita perangi berbaiat wakal alladzina bay'u bai'atar ridwan. Itu di dalam Al-Qur'an ada bay'u atas kajar di bawah pohon. Siapa itu? Fahum alqun wa arba'u mi'ati rajulin. Jumlahnya 1.400 orang. Laki-laki, perempuan ada nggak ya? Ada juga kali. Campur kali. Wa afdaluhum ahlu Uhudin. Paling afdal mereka yaitu penduduk yang mengikuti perang Uhud. Gitu. Yang mengikuti perang Uhud. Wahum sab'umiatin, dan mereka itu 700 minal mukminin, 700 orang yang ikut perang Uhud. Nah, itu ya, makanya disebut perang Uhud itu perang seleksi. Perang seleksi. Itu di mana di dalam perang itu tadinya ada 1.000 orang. Akhirnya pecah belah oleh orang Yahudi itu yang belagak masuk Islam. Yahudi dari dulu konyol ya. Abu Janda. Akhirnya hanya 700 orang gitu. Dipecah belah. Ada yang perang itu karena apa? Gengsi. Kenapa? Dia keluarganya warak, masa nggak ikut? Gitu. Ada yang berperang karena apa? Harta. Wah, kalau kita perang dapat Rampasan. ghanimah. Ada yang berperang karena Allah. Gitu. Itu ada tingkatan-tingkatan juga di situ. Kemudian wa afdaluhum, setelah mereka yaitu apa? Ahlu Badrin. Nah, jadi apa? Orang yang mengikuti perang Badar. Perang pertama ini. Perang pertama adalah perang Badar. Wahum salasu mi'atin wa salasata asyara rajulan. Dan mereka jumlahnya ada 313 orang. Laki juga Ustaz ya. Nggak tahu deh. Ya semuanya laki. Karena perang pertama. Gitu. Padahal tujuannya sebenarnya bukan perang. Mencegah orang-orang Quraisy yang pulang berdagang lewat situ. Tujuannya ingin bertanya, bagaimana harta-harta kami yang kami tinggalkan? Gitu. Ternyata marahan dia, gitu. Jadi perang. Gitu. Nah, kemudian afdaluhum al-arba'un. Nah, paling utama mereka ada 40. Tidak perang Badar itu hanya 40 yang paling utama. Yaitu siapa? Ahlu Daril Haizaran, yaitu penduduk negeri Haizaran. Ya, itu daerah mana itu? Iran bukan. Bukan, daerah itu juga Madinah ini, Madinah. Belum jauh masih itu. Haizaran, belum. Ya. Kemudian wa afdaluhum al-asyaratu, dan di perang Badar itu ada yang paling utama. Tadi kan 40. Nah, dari perang Badar yang itu perang Badar itu paling utama 40. Ada lagi yang paling utama lagi, al-asyaratu tadi syahidalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati, yaitu 10 orang yang Nabi bersaksi untuk mereka dia akan masuk surga. Namanya al-asyaratul mubasyaratu bil jannah. Gitu. Yang memang itu pengikutnya dari apa? Memang benar-benar solid ya. Yang karena 10 orang itu sehingga apa? Peperangan Badar itu menjadi menang. Siapa? Wahum Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu wa Ali. Mereka itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali. Wa Talha dan Talha, wa Zubair dan Zubair, wa Abdurrahman
bin Auf, wa Sa'ad wa Sa'id wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah. Itu yang bawah, yang 10 itu. Dan yang 10 wa afdalu haula'il asyratu wa afdalu haula'il asyrati al-khulafa'ur rasyidun. Paling utama yang 10, dari yang 10 yang paling utama siapa? Khulafa'ur rasyidun. Al-arba'ah yang 4, al-akhyar yang terpilih. Itu apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian wa afdaluhum ala hasabi tartibihim fil khilafah. Ya tadi paling utama ya sesuai dengan tertib khilafahnya. Wahiyat, apa itu khilafah? Wahiyat niyabatu anin Nabi sallallahu fi umumi masalihil mu'minin. Itu namanya khilafah, yaitu mengganti daripada Nabi sallallahu dalam mengurus kemaslahatan orang-orang mukmin. Gitu. Pengganti Nabi, bukan pengganti Nabi menjadi Nabi, bukan. Dia hanya mengurusi masalah kemaslahatan orang mukmin, menjaga agama. Gitu. Kenapa? Karena Nabi udah Nabi terakhir, nggak ada lagi gantinya. Maka disebut khilafah. Makanya khilafah kembali sesuai dengan tradisi setempat, bagaimana cara memilihnya. Fa afdaluhum Abu Bakr, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Dan paling utama mereka yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Wa li haula'il arba'ati fi muddatil khilafatil salasuna sanatan. Dan mereka yang 4 ini dalam masa kekhilafahan itu selama 30 tahun. Dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali itu 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih. Sayyidina Umar 6 tahun. Sayyidina Utsman 12 tahun. Sayyidina Ali berapa tahun? Sisanya deh. Sayyidina Ali sisanya 6 tahun. Gitu. Mau sampai 30 berarti. Hah? Sampai 30. Kan bulan lebih. Kalau apa? Mungkin ini apa? Kalau ya antara bulan Hijriah dengan bulan apa? Bulan Hijriah, bulan Qamariyah dengan bulan Samsiah beda. Makanya kurang lebih. Kalau masalah angka itu kurang lebih. Di sini ada. Nah, kemudian kama qala Rasulullah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di salasuna. Khilafah sesudahku itu selama 30 tahun. Summa tasiru mulkan aududan. Kemudian khilafah itu menjadi kerajaan yang mencengkeram. Audud itu kerajaan yang diktator, kalau orang bilang. Audud menggigit itu. Ai za'abtin wa tadriqin, yakni yang menggigit dan menyempitkan, banyak peraturan sehingga menyulitkan rakyatnya. Nah, di sini dibilang li annal mulka yadurruna ar-ra'yata, karena raja itu membebani rakyat. Hatta kanahum ya'uduna aton, sehingga seolah-olah mereka menggigit, memaksa, dengan paksaan, memerintahnya dengan cara paksa. Iya, bikin peraturan mulu, memberatkan rakyat. Kalau pada zaman khilafah tidak, justru yang berat khalifahnya, rakyatnya senang. Gitu.
bahagia, tapi apa? Khalifahnya hidup miskin. Kalau sekarang enggak, khalifahnya kaya raya, rakyatnya ya, makannya jarang. Warning spot. Sampai sini aja kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.